Selamat pagi jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Oleh karena itu mari kita berkumpul bersama-sama dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar di dalam kamu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Selamanya oh Tuhan di dalamku selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Namun kita juga berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian dengan pujian, kami berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya.
memuliakan nama Tuhan, kita sudah sukacita bersama dengan Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan di antara satu pujian, usapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. kita akan berdoa kepada Tuhan. Saat ini Kita menyerahkan diri kita pada Tuhan, mempersiapkan hati untuk menerima berkat-berkat Tuhan, bahkan teguran dan nasihat Tuhan. saat ini. Kita rendahkan hati kita, Curahkan urapan-Mu Tuhan, kita mohon Roh Kudus jemaat-Mu dicurahkan bagi setiap kita. saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
Bapa, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, siap untuk dinasihati, siap ditegur, bahkan siap untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Melalui firman-Mu Tuhan, kami diteguhkan dan dikuatkan. Kami menjadi seorang pemenang karena firman-Mu yang menuntun kami, yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus hadir di tempat ini, firman-Mu yang menjadi rema bagi kami. Kami serahkan doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambil dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai ke 14. Kisah Rasul yang pertama ayat 6 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya sejalan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka di ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semuanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam Tuhan, kenapa Yesus sering menampakkan diri kepada jemaat? Bukan hanya satu kali, tetapi berapa kali, bahkan bisa 4 kali, 5 kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena harapan murid-muridnya, kalau Yesus itu menjadi raja, harapan murid-muridnya tidak mati dan disalibkan, dan mereka agak kecewa karena harapan mereka tidak terpenuhi atau sesuai dengan hati murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus banyak yang meninggalkan, mereka kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Sehingga Yesus untuk memulihkan kembali, untuk mengumpulkan kembali, untuk mengingatkan supaya apa yang pernah disampaikan oleh murid-murid diingat, bahwa anak manusia akan mati dan bangkit hari yang ketiga. Bahkan Bapa menjanjikan kuasa Roh Kudus yang akan menjadi saksi
bagi dunia. Kalau seorang yang dipenuhi Roh Kudus, maka mereka akan menjadi saksi-saksi. Dan mereka lupa. Mereka tidak ingat. Dan Yesus mengingatkan, membuka hati dan pikirannya supaya mengerti dan ingat apa yang pernah Tuhan pesankan, Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-8 bahwa Bapa berjanji akan memberikan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada jemaat Tuhan, kepada rasul-rasul itu, dia penuh kuasa. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada jemaat Tuhan, saat itu kepada para rasul, mereka penuh kuasa. Nah, itulah yang maksud daripada Tuhan Yesus menampakkan diri, supaya murid-muridnya itu menjadi saksi di saat Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, dan pada akhirnya telah memulihkan hati dan pikirannya murid Tuhan Yesus. Yesus mengumpulkan di bukit selama 40 hari. Dia menampakkan diri. Dia berulang-ulang supaya ingat apa yang dinubuatkan di dalam Mazmur 69 ayat 19. Mazmur 24 ayat 7. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, dan nubuat-nubuat itu telah digenapi oleh Yesus. Dan pada akhirnya telah naik ke surga. Malaikat bersaksi. Ayat yang 10 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Itulah setelah Yesus naik ke surga dan awan menutup pandangan dari murid-muridnya, malaikat nampak di langit 2 orang yang berpakaian putih dan berkata, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, dia mati untuk kita, namun dia bangkit dan dia naik menyediakan tempat bagi kita. Di dalam Yohanes 14, kita sebagai anak-anak Tuhan juga dinasihati oleh Yohanes juga, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan melang-melang bahasa Jawa ini. Sumelang. Percayalah pada Bapa dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat Tuhan. Disitulah Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Bahkan malaikat bersaksi akan datang kembali kelak kemudian hari membawa kita semua. Jemaat Tuhan yang kami kasih Tuhan, setelah malaikat bersaksi tentang kebangkitannya, memberitakan tentang Yesus,
murid-murid Yesus berkumpul kembali dan berbondong-bondong mau datang ke tempat yang disebut Yerusalem. Karena itu pesan daripada Tuhan. Ayat 12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi murid-murid Tuhan Yesus taat dan setia, mereka ke Yerusalem untuk menerima janji-janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Apa yang terjadi? Dan dia pergi dan berkumpul di tempat yang Tuhan tunjukkan di Yerusalem itu. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan genap 10 hari Roh Kudus dicurahkan. Yang sebenarnya Tuhan tidak berjanji, Bapak tidak berjanji demikian 10 hari nanti Roh Kudus dicurahkan. Tidak berjanji seperti itu. Tapi genap 10 hari dia doa bersama-sama di Yerusalem, maka Roh Kudus dicurahkan. Dan disitulah mereka menjadi saksi Yesus. Sebab murid-murid diperintahkan untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita, bahkan kabar gembira bahwa Yesus pergi bukan Yesus takut dengan dunia, dengan manusia, tapi dia menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena dengan ketekunan, dengan sehati berdoa bersama, dengan kesehatian dan ketekunan bersama, maka Roh Kudus tidak lama diberikan. Tidak 30 hari, 40 hari, tapi 10 hari diberikan kepada jemaat Tuhan. Di dalam ayat 14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Berkat ketekunan, berkat dengan kesehatian, doa bersama membuahkan satu anugerah yang Tuhan janjikan, itu Roh Kudus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena Yesus pergi ke surga menyediakan bagi jemaat Tuhan, bagi kita semua. Kalau kita dipanggil, kita sudah ada tempat di mana Tuhan ada, kita ada. Dan Roh Kudus itu membuat orang-orang di Yerusalem heran dan takjub. Kenapa? Petrus itu adalah orang yang tidak terpelajar. Petrus adalah seorang nelayan. Kenapa bisa bahasaku? Kenapa bisa bermacam-macam bahasa saat itu? Disitulah keajaiban Tuhan yang terjadi saat Roh Kudus dicurahkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Marilah kita belajar 10 hari ini kita bertekun. Ya, apalagi disertai dengan puasa. Ya, kalau walaupun di sini enggak ada kamu berpuasa, tapi mereka bertekun sehati dalam doa bersama. Tapi kalau kita disertai dengan puasa luar biasa, mujizat terjadi. Inilah yang kita syukuri, karena Yesus pergi bukan meninggalkan hanya bekas, tapi memberikan juga Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bahkan dia sekarang ada di surga, menjadi pembela bagi kita. Kalau kita baca dalam kitab Efesus
juga di situ dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela bagi kita. Yesus juga pernah berdoa di dalam Yohanes 17. Ya Bapa, anakmu akan pergi, uturlah seorang penolong. Peliharalah anak-anakmu, orang-orang beriman kepada Tuhan di bumi ini. Dan disitulah doa Tuhan Yesus dijawab oleh Bapa, diberikan Roh Kudus. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita bersyukur karena kita dibimbing Roh Kudus. Kita dinasihati Roh Kudus, kita dihibur oleh Roh Kudus. Karena berkat ketekunan, kesehatian di dalam doa bersama, itulah yang harus kita syukuri pagi ini. Puji Tuhan, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Karena Roh Kudus saat ini berkarya. Dan di situ murid-muridnya diutus untuk beritakan Injil, kabar keselamatan. Bukan hanya di Yerusalem tapi Samaria dan ke ujung bumi. Disitulah yang harus kita syukuri bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Puji nama Tuhan, bila firman-Allah yang Bapak Ibu menerima dan mendengarkan, berbagilah yang menerima dan kita juga menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Janji Bapak Engkau tepati. Dan kami bersyukur atas kematian dan kebangkitan-Mu, bahkan atas kenaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau menyediakan tempat bagi kami. Yang terutama Roh Kudus dicurahkan bagi kami, sehingga Roh Kudus itu memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberikan kita kesetiaan dan ketekunan. Bila Tuhan, kami tetap memegang janji-Mu itu, bahwa Tuhan yang setia itu tak pernah meninggalkannya. Karena Roh Kudus yang Kau utus Bapa, dan kami dipenuhi. Jemaat-Mu, gereja-Mu ini penuh dengan kuasa Roh Kudus, sehingga menjadi saksi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya jemaat Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang menguatkan di hati kita. Karena kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan karena kita diberkati oleh Tuhan, dan kita akan antar dengan pujian berkat demi berkat-Mu. Berkat-Mu sudah kami rasakan sejak masa yang lalu hingga di saat ini, masa yang penuh arti takkan kami lupakan. Sejak Engkau berkati dengan kelimpahan-Mu di dalam sukacita, Engkau menyertai kami di dalam kesusahan, Engkau menolong kami. Hanya pada-Mu Tuhan kami akan berjanji untuk melayani-Mu sepanjang hidup kami. Saya mohon Bapak Kukuh untuk berdoa persembahan.
Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita mempersembahkan yang sudah kita berikan ini untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi alat-Mu untuk memperluaskan kerajaan-Mu di dunia ini, Tuhan Yesus. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, Kau berkati lebih lagi Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang mengusahakan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya Yesus, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita sudah mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita akan mengakhiri di dalam ibadah pagi ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan untuk sepekan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan berkati.